wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Arwil Marlinda. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Bengkulu, program studi biologi. Saya juga merupakan guru biologi di SMA Negeri 1 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil pokok bahasan organ pencernaan pada manusia. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah. Udah makan? Sudah. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa hadir pada ruangan ini untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kepada ketua kelas Dani, tolong bikin doanya Dani. Perhatian. Semua siap. Berdoa mulai. Nabiya
Ya, nah ini akan kita bahas pada hari ini. Semangat nak untuk bahasnya? Semangat. Nah, coba kita lihat pelajaran kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Tentang apa yang minggu kemarin? Ya, boleh kan? Oh ya, tentang 4 sehat 5 sempurna, yaitu lebih tepatnya zat pada makanan. Ya, kemarin kita sudah melakukan praktikum yaitu uji zat makanan. Sehingga Anak Ibu mengetahui menu apa yang dapat mencakup seluruh zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu menu 4 sehat 5 sempurna. Apa saja itu? Ada karbohidrat, protein, vitamin, kemudian ada lemak Dan mineral. dan mineral. Nah, kemudian bagaimanakah proses pencernaannya di dalam tubuh? Ya, boleh jadi. Proses pencernaan yang dilakukan oleh tubuh kita saat melakukan makanan adalah yang pertama dilalui oleh mulut dan dikeluarkan oleh anus. Nah, ya. Diawali dengan di mulut ya. Kita kan makan tadi ada makan di sekolah. Kemana masuk makanan itu? Ke mulut. Kemudian mulut itu melakukan semuanya ya dengan gigi. Kemudian sampai ke organ pencernaan lainnya seperti ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir keluar di anus. Yaitu mengeluarkan namanya apa? Feses ya. Atau setiap paginya kita melakukan buang air besar. Iya kan? Betul? Ya. Berarti Anak Ibu sudah siap melakukan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Anak Ibu coba lihat video yang kita tampilkan di depan dan didengarkan. Hei kawan, namaku Gilbert si Anggur. Ya, nama itu adalah Gilbert. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor. Membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia masukkan ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang dan sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk membuka makanan menjadi nutrien berguna yang membuat kita berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, Itu video pembelajaran tadi tentang proses pencernaan pada manusia. Ya, dimulai dari makan ya. Ada orang yang makan melalui mulut, kemudian tidak diproses di dalam tubuhnya sampai tadi yang terakhir dikeluarkan oleh anus. Jadi video tadi diibaratkan seperti animasi ya, animasi proses pencernaan di dalam tubuh manusia. Nah, dari video tadi, mari sama-sama kita memotivasi diri kita kembali dengan seperti biasa ya melakukan kuisis. Silakan Anak Ibu dikeluarkan HP-nya. Nah, linknya Ibu kirimkan ke grup kelas ya Nak. Ada bawa HP semuanya? Ada pakai ya? Ada. Nah, silakan diklik link yang Ibu kirimkan. Ada maksudnya ke grupnya? Ada. Silakan diklik.
tentang kecepatan dan kecepatannya dalam membahas soal kita pada hari ini, yaitu tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, kita lanjutkan untuk kita mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini? Coba Usri, bacakan Usri yang di papan tulis Ibu. Tujuan pembelajaran. Ya, Satu, pertama, menganalisis organ-organ pencernaan makanan pada manusia dan fungsinya dengan tepat. Dua, mengidentifikasi fungsi dari kelenjar pencernaan dengan tepat. Tiga, menyelesaikan masalah kontekstual tentang penyusun organ pada sistem pencernaan dengan tepat. ya, terima kasih Usri. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tentang kita harus menganalisis organ-organ pencernaan makanan pada manusia. Kemudian juga Ibu harus mengidentifikasi fungsi dari kelenjar pencernaan. Lalu juga menyelesaikan masalah kontekstual yang Ibu berikan tadi. Karena pada hari ini model pembelajaran kita pakai yaitu problem based learning atau PBL. Nanti kita lakukan dengan diskusi kelompok. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya, manfaat mempelajari materi kita hari ini. Yang pertama, Ibu dapat paham tentang organ serta kelenjar pencernaan makanan beserta fungsinya. Lalu Ibu juga dapat menyelesaikan masalah konteks. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan. Untuk tahapan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menggunakan angka PD nanti Ibu bagikan. Kemudian yang kedua, Ibu berdiskusi dengan kelompok mengenai masalah yang Ibu tampilkan di angka PD. Lalu yang ketiga, Ibu mengumpulkan informasi dengan paket atau bahan ajar yang telah Ibu berikan. Lalu yang keempat, menyelesaikan masalah yang tadi di angka PD. Lalu yang kelima, mempresentasikan hasil kelompoknya seperti biasa dan menyimpulkan hasil diskusi. Lalu untuk penilaian, yaitu ada penilaian sikap karena kita nanti dapat secara kelompok. Ada penilaian sikapnya. Yang pertama adalah kerjasama, kemudian disiplin, tanggung jawab dan jujur. Seperti biasa ya, nanti di akhir akan Ibu berikan reward bagi kelompok yang nilainya tinggi. Lalu kemudian di akhir pembelajaran kita ada tes formatif, yaitu berupa soal pengetahuan dan soal keterampilan. Menggunakan kuisis juga ya seperti yang tadi. Sampai di sini paham? Lalu anak Ibu sekarang sudah dulunya ke kelompok? Sudah. Ya, anggota kelompoknya kelompok 1 kita namakan yang bioteknologi. Ada Firda, Fadila, Hafiza, Ibu dan Zafra. Lalu kelompok 2 ada botani. Nah, ini anggota kelompoknya ya. Lalu kelompok 3 itu mikologi, ini anggota kelompoknya. Lalu kelompok 4 ada genetika, ini anggota kelompoknya. Nah, jadi sekarang Ibu sudah dulunya ke kelompok. Sudah Ibu berikan. Lanjutkan. Kemudian sekarang Ibu minta tolong kepada Dani, tolong diberikan KPD-nya Dani. 1 kali itu ya Dani. Kasih Dani. Sudah dapat semuanya KPD-nya? Sudah. Nah, ini KPD yang sudah biasa kita gunakan. Di halaman pertama itu ada nama anggota kelompoknya, kemudian nama kelompok desanya. Nanti kan ada bioteknologi, genetika, mikologi, dan apa tadi lagi? Banyak ya. Nah, kelompok 1 tadi bioteknologi, kelompok 2 botani, kelompok 3 mikologi, kelompok 4 genetika. Kemudian di halaman selanjutnya itu sudah ada tujuan pembelajaran kita, kemudian petunjuk penggunaan LKPD, dan di halaman ketiga, coba Ibu perhatikan dulu halaman ketiga.
ketiga ini ada gambar ya nak. Ada ibu tampilkan gambar sesuai dengan yang sudah ibu tampilkan di depan. Nampak gambar di depan? Nah, di depan ini ada gambar laki-laki, dia sedang makan kayaknya nasi padang ya. Ya, Nasi padang. Sepertinya makannya itu lama sekali ya. Dan porsinya juga terlalu besar sepertinya. Sehingga di gambar selanjutnya itu ada gambar sakit perut. Nah, kemudian gambar yang B, si laki-laki ini berbadan gemuk, kemudian makanannya juga banyak. Ya, banyak porsinya sehingga di gambar selanjutnya itu mengalami sakit perut. Lalu, nih, wacananya adalah makanan bernutrisi yang kita makan akan masuk ke dalam tubuh melalui proses pengolahan di dalam sistem pencernaan. Ada banyak organ pencernaan yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia. Organ pencernaan tersebut antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Lalu makanan perlu dikunyah dalam mulut untuk memudahkan proses penyerapan di dalam usus halus. Sehingga kita dianjurkan untuk mengunyah makanan dengan benar agar terhindar dari berbagai gangguan pencernaan seperti yang terlihat pada gambar. Nah, jadi sepertinya gambar yang tadi itu adalah gangguan jika makanannya tidak dicerna dengan sempurna. Lalu berdasarkan permasalahan di atas, jelaskan bagaimanakah proses pencernaan makanan yang benar, kemudian organ pencernaan yang terlibat. Nah, jadi anak ibu di sini diiringi oleh permasalahan kontekstual tentang proses makan yang gambar yang tadi ya. Ada yang makan nasi padang, kemudian nah ini ada yang makan junk food sehingga mengalami sakit perut. Nah, dari permasalahan yang ibu tampilkan ini, silakan anak ibu secara berkelompok menyelesaikan permasalahannya. Nah, silakan dikerjakan di lembaran KPD-nya yang di halaman ke-4 ya. Yang di bagian ini, anak ibu menuliskan apa yang belum diketahui dari permasalahan atau dari wacana yang ibu tampilkan tadi, kemudian apa yang ditanya, lalu apa yang belum dipahami.
menyelesaikan KPD-nya dan juga sudah mengirim PU. Sekarang kita lanjutkan untuk membahas secara bersama-sama atau mempresentasikannya di depan kelas. Nah, ibu yang lainnya silakan ditanggapi nanti ya. Nah, sekarang ya KPD itu kita ada kolom yang tentang yang ditanyakan, kemudian diketahui dan yang belum dipahami. Nah, yang pertama ini siapa yang bisa membacakan hasil diskusinya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Hamdani dari kelompok Genetika. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dia telah memberi waktu dan kesempatan untuk saya mempresentasikan hasil kelompok yang telah kami diskusikan tadi. Yang bersangkutan saya sendiri Hamdani. Ya, dari sana ada teman saya Rizky Mareti dan selanjutnya ada Nabila Zulkarnain. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang terdapat pada gambar yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Untuk membantu menjawab permasalahan ini, coba kami lakukan identifikasi bagian organ pencernaan dengan gambar organ pencernaan dengan cara pasangkan bagian gambar organ pencernaan pada kotak yang telah disediakan pada bagian yang sesuai, kemudian lengkapi tabel pengamatan. Di sini saya berharap teman-teman dapat memperhatikan gambar yang ada pada tugas KKPD masing-masing. Ini ada gambar ini kan? Ya. Ini bisa diperhatikan itu semuanya. Lanjut tadi. Pada gambar A kita dapat mengetahui bahwa itu adalah saluran organ pencernaan yaitu mulut, yang B kelenjar ludah, yang C kerongkongan, yang D lambung, dan E pankreas, F usus halus, G usus besar, dan H anusa. Selanjutnya di gambar C ada gambar kerongkongan. Kerongkongan memiliki struktur yang dimulai dari tenggorokan atau faring, lalu melewati diafragma dan berakhir di lambung. Pada kerongkongan terdapat dua sphincter atau otot berbentuk seperti cincin yang dapat membuka dan menutup. Kerongkongan memiliki fungsi menggerakkan makanan dari faring lalu ke lambung dengan gerakan peristaltik atau kita kenal dengan gerakan melemas-lemas. Yang D yaitu lambung. Lambung memiliki struktur yaitu bagian atas yaitu kardia, pada bagian tengah yang membulat disebut dengan fundus dan pada bagian bawah disebut dengan pilorus. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah memiliki struktur kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Memiliki fungsi menghasilkan ludah atau saliva untuk memudahkan penyerapan makanan, untuk membatasi dan melumasi makanan sehingga mudah ditelan. Selain itu, ludah juga melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan asam. Yang terakhir ada pankreas. Pankreas memiliki struktur terdiri dari sel-sel eksokrin dan sel-sel endokrin. Memiliki fungsi membuat cairan yang disebut enzim. Baiklah teman-teman semua, hanya itu hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan atau hal-hal yang belum teman-teman mengerti, saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Mulai gimana, ada tanggapannya? Kalau ada pertanyaan? Ya, sudah bagus. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan dan teman-teman semua. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kemudian proses yang terjadi itu mengubah amino menjadi maosin. Lalu yang kedua ada organ lambung. Enzim yang dihasilkannya namanya pepsin, mengubah protein menjadi polipeptida. Lalu yang ketiga ada usus halus. Organ yang berbeda nih, pankreas. Ya, organ yang berbenarnya ada dua, pankreas dan usus halus. Dan enzimnya itu ada lipase, amilase, tripsin, ya, dan sampai ada maltase. Dan ini juga sudah dijelaskan proses dan hasil pencernaannya. Sampai di sini ada yang bertanya kan, Nak?
ya. Nah, kalau tidak berarti semuanya sudah benar semuanya. Nah, sekarang silakan ditutup ke KPD-nya. Kemudian dikumpulkan ke kelompoknya. Ya, dan lagi tolong ibu lagi dikumpulkan ke KPD-nya kembali. Letakkan di sini aja. Nah, karena kita sudah mengerjakan KPD dengan diskusi dan juga sudah mengerjakan hasil presentasinya. Nah, tadi ibu juga melakukan penilaian ya, seperti yang sudah ibu bilang tadi di dalam kelompoknya ada penilaian sikap, yaitu berupa kerjasama, kemudian disiplin, jujur dan tanggung jawab. Nah, berdasarkan nilai yang sudah ibu kumpulkan, kelompok yang kita berikan reward ya, tapi semua kelompok hari ini sudah baik dan sudah bagus sekali. Tetapi yang paling bagus hari ini dan juga tadi menampilkan presentasinya juga sudah dinilai. Kita berikan kesempatan untuk hari ini rewardnya untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Jangan bertanya. Silakan perwakilannya saja menerima reward dari ibu. Dipergunakan yang ini ya. Nyalanya juga jangan patah semangat untuk diberikan. Nah, sekarang karena kita sudah menyelesaikan kegiatannya tadi, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membacakan kesimpulan? Nah, silakan Arya. Ya, ini dulu saja. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu pencernaan pada manusia dibagi menjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik tidak melibatkan enzim, sedangkan pencernaan kimiawi melibatkan enzim. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, besar dan melalui aliran darah. Sistem pencernaan juga berfungsi untuk memisahkan dan membuang sisa makanan yang tidak bisa dicerna. Bagus sekali Arya. Berikan tepuk tangan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini seperti yang sudah dibacakan oleh Arya tadi, yaitu pencernaan pada manusia itu ada 2 macam ya. Ada pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Kemudian yang kedua, organ yang terlibat dalam sistem pencernaan dimulai dari ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, lesar dan anus. Kemudian fungsi dari sistem pencernaan itu sendiri adalah menerima dan mencerna makanan sehingga makanan yang kita makan itu dapat diserap oleh tubuh dengan baik. Sampai di sini paham? Oke, dengan setelah dibacakan kesimpulan tadi, nah sekarang ibu mau tanya dulu untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Jadi bisa nih. Bagaimana rasanya setelah kita belajar hari ini? Iya, tanggapannya. Merefleksikan bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Pelajaran hari ini menarik yang telah dihadiri oleh teman-teman. Sekian. Ya, terima kasih Dani atas refleksinya hari ini. Berikan tepuk tangan kepada Dani. Dan seperti yang sudah dijanjikan tadi ya, di akhir kita melakukan tes formatif dengan menggunakan silakan ditutup bukunya dan dikeluarkan sampai seperti tadi. Linknya ibu kirimkan ke grup kelas. Disimpan dulu ya nak, itu prosesnya.
motivasi dari ibu dan ibu semuanya, yaitu belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Jadi anak ibu tetap semangat ya. Kemudian ibu juga mengucapkan terima kasih kepada anak ibu hari ini, pertemuannya yang sangat luar biasa sekali. Kemudian ibu juga mohon maaf jika ada salah kata dari ibu. Dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Silakan Jani, ya. Perhatian. Semua siap. Bersyukur mulai.